Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai al-amr, definisi al-amr, kemudian kita bahas mengenai apa aja kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan dengan amr, dan juga redaksi amr itu maknanya apa aja. Ada yang maknanya lil wujub, terus kemudian ada lil nadab, terus kemudian lil ibahah, dan yang lain. Kita juga udah bahas pertemuan yang lalu, video yang kemarin, mengenai definisi nahi, dan juga sedikit kaidah usul fikih yang berkaitan dengan nahi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai al-am dan al-khos. Apa itu al-am, terus kemudian apa itu al-khos. Pembahasan tentang al-am dan al-khos itu adalah pembahasan yang sangat penting di dalam usul fikih. Karena pembahasan tentang al-am dan al-khos itu membahas mengenai cakupan hukum. Ketika datang suatu perintah, ketika datang suatu larangan, muncul pertanyaan bahwasanya perintah ini atau larangan ini mencakup siapa saja, mencakup apa saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Oke, berarti muncul pertanyaan berikutnya, apakah semua orang yang beriman itu wajib puasa? Gitu. Nanti dilihat bahwasanya dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang lagi sakit atau orang yang lagi dalam perjalanan, mereka diwajibkan untuk membayar kembali puasa itu pada hari yang lain gitu. Ini menunjukkan bahwasanya berarti puasa itu tetap wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti semua orang beriman wajib puasa. Cuma masalahnya ketika dia berhalangan, dia tetap wajib dalam puasa, tetap wajib puasa, cuma harus membayarnya di hari yang lain. Begitu juga dengan orang haid. Lalu kemudian jika anak kecil terus kemudian dia belum balik tapi dia sudah beriman, apakah dia masuk ke dalam khitab ya ayyuhalladzina amanu? Dari sini diketahui bahwasanya anak kecil itu tidak termasuk ke dalam khitab. Seperti yang kemarin dibahas, alladzi yadkhulu fil amri gitu. Yang masuk ke dalam khitab itu ya al-mu'minun, kecuali orang anak kecil. Anak kecil dia belum masuk ke dalam khitab. Sehingga firman Allah ya ayyuhalladzina amanu itu tidak melingkupi, tidak termasuk ke dalamnya itu anak kecil, meskipun anak kecil itu sudah beriman. Jadi secara bahasa anak kecil itu masuk kepada ya ayyuhalladzina amanu, tapi ternyata dari dalil lain ada pengecualian bahwasanya anak kecil itu tidak masuk. Contoh lain misalkan seperti salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di sini Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu lagi. Hai orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan, apakah ya ayyuhalladzina amanu di sini sama dengan ya ayyuhalladzina amanu di dalam puasa? Kalau kita lihat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, kalau dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Cepat-cepat pergi ke masjid untuk salat dan tinggalkanlah jual beli. Termasuk ke dalam ya ayyuhalladzina amanu anak kecil, perempuan, orang sakit. Kalau dalam kalau dalam puasa, orang sakit dia diwajibkan membayar di hari yang akan datang. Terus kemudian orang haid juga diwajibkan untuk mengganti di masa yang akan datang. Tapi ketika dalam sholat Jumat, ternyata enggak. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki, tapi kecuali untuk orang sakit atau wanita atau abdun mamluk, atau dia adalah hamba sahaya. Jadi awalnya ya ayyuhalladzina amanu itu umum, mencakup seluruh umat Islam, tapi kemudian setelah dicari dalil-dalil lain, ternyata ada sejumlah dalil yang mengkhususkan dalil ini. Sehingga akhirnya cakupan ini menjadi lebih sempit lagi, gitu. Jadi ini gambaran singkat mengenai
Al-am dan al-khos, cakupan hukum yang ada di dalam syariat. Pembahasannya adalah pembahasan mengenai al-am dan juga kemudian al-khos. Baik, kita mulai membaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal 'ammu, adapun lafaz am, kata am, kata umum, fahuwa ma'amma syai'aini fasa'idan. Itu adalah kata yang mencakupi dua individu. Ma'amma, suatu kata yang mencakupi, melingkupi syai'aini, dua individu, fasa'idan atau lebih. Min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Jadi 2 atau 3 atau 4, 5, berapapun. Ketika Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, berapa orang mukminun? Pokoknya mukminun. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Berapa manusia? Enggak ada batasnya, enggak tahu berapa. Nah, itu adalah lafaz umum. Satu kata yang mencakupi dua individu atau lebih, dan lebihnya itu tidak terbatas. Kalau khos, itu cakupannya terbatas, meskipun dia mencakupnya kadang-kadang 2, 5, atau lebih, tapi ada batasnya, maka itu khos. Nah, kata am itu diambil dari min qawlihi ammamtu Zaidan wa Amron bil ata. Ammamtu Zaidan, saya melingkupi, meliputi Zaid wa Amron dan juga Amru bil ata, dengan pemberian. Jadi saya memberi kepada Zaid dan Amru. Wa ammamtu jami'an nasi bil ata, saya melingkupi seluruh manusia dengan pemberian saya. Nah, itu diambil, kata am diambil dari kata ammamtu ini. Ammamtu, melingkupi, meliputi. Ai syamaltuhum. Nah, jadi ammamtu ai syamaltu. Jadi dia tadi melingkupi. Fafil ami syumulun, maka di dalam lafaz am itu ada syumulun, ada cakupan. Itu. Wal fazuhu al mawdu'atu lahu, dan redaksi-redaksi atau kata-kata yang umum itu al mawdu'atu lahu, yang kata yang memang digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang umum, yang cakupannya luas, itu apa? Arba'atun, ada 4. Yang pertama adalah al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam. Adalah al-ismul wahidu, isim wahid, mufrad, yang satu, tapi dia al-mu'arraf bil alif wal lam, yang di depannya ada alif dan lam. Contohnya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya insan itu manusia. Siapa aja termasuk manusia? Saya manusia, Anda manusia, mereka manusia. Siapapun yang lahir dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir itu adalah manusia juga. Itu kan. Jadi kata al-insan ini adalah kata yang umum, yang termasuk ke dalamnya banyak individu, tak terbatas. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, ini pengecualiannya, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang pertama ini akan sangat banyak nanti ininya, apa contoh-contohnya. Terus yang kedua adalah ismul jam'i al-mu'arrafi bil lam. Kata jamak mudzakkar salim atau jamak taksir gitu, atau jamak muannas salim, itu yang di depannya dikasih alif lam. Contohnya Allah berfirman, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Di sini ada kata al-musyrikun. Al-musyrikun itu orang-orang musyrik. Tambah ada alif lamnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang termasuk ke dalam al-musyrikin ini? Berarti semua orang musyrik. Jadi semua orang musyrik diperintahkan untuk dibunuh. Tapi apakah benar seperti itu? Nanti kita membahas kemudian. Ketika cakupan lafaz itu umum, apakah cakupan tersebut ada pembatasan atau enggak? Kalau tidak ada pembatasan, maka berarti semua. Kalau ada pembatasan, yaitu taksis, maka nanti menjadi sebagian. Gitu. Jadi
Ini contoh yang lain, faktul musyrikin, atau contoh yang tadi saya sebutkan, qad aflahal mu'minun, itu termasuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu lafaz umum yang berasal dari kata isim jamak yang ma'rifah dengan lam. Al-mu'arraf itu yang dimakrifatkan dengan lam gitu. Nah, yang selanjutnya adalah wal asma al-mubhamah, yaitu isim-isim mubham, yaitu adalah kata yang mana maknanya itu kadang-kadang tidak jelas, memiliki beragam makna untuk satu kata. Karena ini hampir sama dengan harf. Definisi harf itu kan adalah suatu kata yang tidak memiliki makna kecuali jika sudah digabungkan dengan kata yang lain. Nah, kira-kira isim mubham juga hampir sama dengan itu karena dia berlaku seperti harf. Contohnya kaman. Seperti kata man. Seperti kata man fi man yaqil. Kata man untuk menunjukkan orang yang berakal. Menunjukkan yang berakal, ya berarti man untuk siapa gitu. Contohnya, man dakhala dari fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumahku, maka dia aman. Man dakhala, siapa yang masuk. Berarti siapapun yang masuk. Kamu, saya, dia, mereka masuk, maka dia aman. Karena man di sini adalah kata umum. Ketika disebutkan siapapun, siapa yang belum mengumpulkan tugas, maka silakan berdiri. Berarti siapapun. Gitu kira-kira. Terus, wama. Begitu juga kata ma. Fima la ya'til. Begitu juga dengan kata ma. Untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Kalau man itu untuk yang berakal. Yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai siapa. Kalau ma itu untuk menunjukkan yang tidak berakal. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia berarti apa. Nahu ma ja'ani minka akhadtuhu. Apapun yang kamu datangkan kepadaku, akhadtuhu, maka akan aku ambil. Jadi, apapun yang kamu berikan akan aku ambil. Apapun kau putuskan, maka akan aku terima. Jadi, apapun di situ adalah kata umum. Tuh. Lalu kemudian, contoh yang lain adalah ayyu. Nah, ayyu di sini ada berbagai makna. Di antara maknanya adalah istifhamiyah, au syartiyah, au mausulah. Gitu. Ai kadang-kadang bermakna istifham, bermakna pertanyaan, atau syartiyah, ai yang memiliki makna seperti syarat, jika titik-titik maka gitu. Itu syarat. Gitu. Au mausulah, atau yang menjadi penyambung. Ai yang menjadi penyambung. Seperti kalau misalkan dalam bahasa Indonesia berarti yang. Itu. Fil jami', kata ai fil jami', yaitu untuk ai man yaqil wa ma la yaqil. Jadi kata ayyu itu bisa digunakan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Kalau man itu hanya untuk berakal, kalau ma itu hanya untuk yang tidak berakal, tapi kalau misalkan ayyu, nah ayyu ini adalah untuk bisa digunakan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Contohnya, ayyu abidi ja'aka ahsin ilaihi. Seperti perkataan ayyu abidi. Hambaku yang manapun, abid itu kan budak. Jadi budakku yang manapun juga, ja'aka yang datang kepada kamu, maka dia ahsin ilaihi, maka kamu harus berbuat baik kepada orang itu. Ayyu abidi, hambaku yang manapun yang datang kepada kamu, maka berbuat baiklah kepada dia. Contoh yang lain di sini la yaqil, contohnya ayyul asya'u aradta a'taitukahu. Ayyul asya'u aradta, apapun yang engkau minta, a'taitukahu, maka akan aku beri kamu, ya akan aku berikan kepadamu.
Jadi kata ayu di sini, kalau di sini kan hambaku yang manapun yang datang, berarti yang manapun, siapapun. Kalau di sini ayyul asya aradta, apapun yang kamu minta maka akan aku beri. Apapun. Mau minta mobil, mau minta motor, mau minta pesawat, mau minta jalan-jalan, apapun. Karena nyebutnya ayu. Apakah nanti benar atau enggak dia berkata seperti itu ketika kita minta pesawat, minta jalan-jalan dikasih, itu urusan ntar. Tapi jenis kalimatnya ini memungkinkan cakupannya sangat luas. Ketika silakan apa yang kamu minta akan kuberi, ya silakan. Itu berarti kesempatan untuk minta apa aja. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, ya karena dia terbatas ternyata. Gitu. Contoh yang lain adalah wa aina. Kata aina fil makan. Kata aina yang biasa digunakan untuk tempat. Contohnya, aina ma takun akun ma'ak. Dimanapun kamu berada, maka aku akan berada bersama kamu. Dimanapun. Kamu ada di Bandung, saya akan ke Bandung. Kamu ada di Jakarta, saya akan ke Jakarta. Kamu akan ada di mana, saya akan kemana. Jadi kata aina itu mencakup secara umum. Gitu. Ketika dikatakan dimanapun, ya berarti dimanapun, ya dimana aja. Terus, wa mata fiz zaman. Begitu juga dengan kata mata yang artinya kapan. Fiz zaman untuk menunjukkan waktu. Nahwu contohnya mata syi'ta ji'tuka. Kapanpun kamu mau, aku akan mendatangimu. Kapanpun, pagi, siang, sore, malam, pokoknya kapanpun. Dari kalimat ini adalah kalimat umum karena di dalamnya ada kata mata. Syi'ta ji'tuka. Ada kata mata. Kapanpun kamu mau, saya akan datang kepadamu. Lalu kemudian ada wama fil istifham. Ada juga kata ma, tapi yang digunakan untuk istifham. Kalau tadi kan ma untuk la yaqil, untuk yang tidak berakal. Sekarang kata ma digunakan, tapi untuk istifham, untuk bertanya. Contohnya, ma indaka. Apa yang kamu miliki sekarang? Silakan jawab. Apapun yang ada pada diri kamu sekarang. Apa yang kamu punya? Terus kemudian kata ma juga bisa untuk digunakan fil jaza. Kalau tadi fil istifham, kalau sekarang untuk jaza. Jaza ini yang seperti tadi saya katakan syarat dan jawabu syarat. Jika titik, maka titik. Itulah al-jaza. Yang pertama adalah syarat, yang kedua adalah jaza. Contohnya, ma ta'mal, apapun yang kamu lakukan, tujza bihi, maka kamu akan diberikan imbalan dengan perbuatanmu itu. Jadi ma ta'mal, apapun yang kamu lakukan, apapun. Terus kemudian wa fi nuskhatin wal khabar yadullul jaza, nahu alimta ma amilta. Seperti contoh lain adalah untuk khobar. Kata ma di sini yang bermakna khobar, tapi ya dulu alal jaza. Nahu contohnya alimtu ma enggak. Ya, alimtu ma amilta. Lebih tepat. Seperti alimtu, saya tahu apapun yang kau kerjakan. Wa ghairihi, terus kemudian ma yang digunakan untuk selain dari ini, selain dari kal khobar ala nuskhatil ula wal jaza ala tsaniyah. Seperti khobar dan juga pada jaza. Nah, terus kemudian yang keempat, tadi kan satu adalah isim al-wahid al-mu'arraf bil alif wal lam. Yang kedua adalah isim jama' yang mu'arraf bil alif wal lam. Terus kemudian yang ketiga adalah al-asma al-mubhamah. Terus kemudian yang keempat adalah la fin nakirat. Contohnya la rajula fid dari. Ketika dikatakan tidak ada laki-laki pun, tidak ada seorang pun, berarti benar-benar nggak ada siapapun di situ. Itu adalah redaksi-redaksi yang umum. Redaksi-redaksi yang umum, ketika terdapat redaksi ini di dalam suatu kalimat di dalam bahasa Arab, maka dia adalah redaksi umum. Berarti cakupannya sangat luas. Mencakup apapun, mencakup siapapun,
mencakup kapanpun dan dimanapun. Tergantung nanti apakah ada dalil lain atau enggak yang membatasi cakupan tersebut. Pokoknya yang kita pahami dulu sekarang adalah ini. Ketika ada kalimat ini, maka maksudnya adalah umum. Jadi, awalnya berlakunya adalah secara umum. Kecuali kalau misalkan ada dalil yang lain yang membatasi, maka nanti cakupannya akan menjadi khusus. Tuh. Lalu kemudian beliau menjelaskan, wal umumu min sifatin nutqi. Kalimat umum itu adalah sifat dari nutq, dari pembicaraan. Maka wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Maka tidak boleh ada klaim bahwasanya ini berlaku secara umum fil fi'li minal fi'li, dari perbuatan. Ketika Rasulullah SAW berbuat sesuatu, kita tidak bisa nyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasul itu boleh juga dilakukan oleh semua manusia. Berbeda dengan ketika datang suatu perintah, qaul kan? Qaul. Ketika suatu perintah datang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti semua orang muslim wajib untuk puasa. Tapi ketika Rasulullah SAW melakukan sesuatu, tidak berarti apa yang dilakukan oleh Rasul itu wajib dilakukan atau boleh dilakukan oleh semua orang. Nah, itu berbeda. Contohnya di sini, kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina sholataini fi safari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak dua salat di dalam safar. Nah, fa innahu la ya'ummu as-safar at-tawil wal qasir. Jadi, karena Rasulullah SAW hanya melakukannya ketika perjalanan jauh, maka ketika perjalanan dekat, ini bukan berarti boleh juga melakukan jamak. Kecuali kalau misalkan nanti ada dalil yang lain yang menunjukkan Rasulullah SAW melakukan jamak ketika perjalanan dekat. Selama tidak ada dalil, dan ada dalilnya itu cuma dalam perjalanan jauh, maka ya udah, hanya untuk itu aja. Contoh lain gini. Rasulullah SAW itu pernah sholat di atas kendaraan, tapi cuma sholat witir doang. Tuh, Rasul pernah sholat di atas kendaraan, tapi sholatnya hanya sholat witir doang. Nah, sekarang menjadi permasalahan. Ketika kita dalam perjalanan di kereta berangkat malam, atau kereta dari Jakarta siang, nyampe ke Surabaya malam. Jadi kan siang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu berada di atas kereta. Nah, apakah boleh melakukan sholat wajib di atas kereta? Ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum pernah sholat wajib di atas kendaraan. Yang pernah Rasul lakukan hanya sholat sunnah saja. Setiap sholat wajib Rasul itu turun, gitu. Jadi kaidah ini menyatakan bahwasanya al-umum min sifatin nutqi wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majruhu. Dari kaidah ini didapati bahwasanya ketika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka hukum yang berkaitan dengan itu hanya terkhusus pada kejadian itu saja dan tidak bisa diterapkan kepada kejadian lain. Atas dasar inilah menurut Madzhab Syafi'i dinyatakan bahwasanya sholat di atas kendaraan itu tidak sah jika jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Tuh. Maka kalau misalkan kita berada di atas kereta, tapi kita sholatnya sambil berdiri menghadap kiblat, terus kemudian sholat berdiri, ruku, sujud itu bisa dilakukan, maka ini sah sholatnya. Tapi kalau misalkan sholatnya dilakukan di atas kursi, duduk, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada rukun yang tidak bisa dipenuhi, yaitu berdiri dan juga menghadap kiblat. Itu syarat yang tidak dipenuhi. Atau kalau kita berada di atas kapal laut. Di atas kapal laut, kapalnya besar dan bergelombangnya nggak terlalu terombang-ambing gelombang, maka kita bisa sholat dengan berdiri, menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Tapi kalau misalkan sholatnya nggak dilakukan dengan cara itu, maka tidak sah. Karena Rasulullah SAW belum pernah mencontohkan sholat wajib di atas kendaraan. Nah, ini salah satu penggunaan dari kaidah tersebut.
Jadi kama fi jam'ihi baina salataini fi safari, seperti yang dilakukan oleh Rasul ketika menjamak safar, fa innahu la ya'ummu safar at-tawil wal qasir. Itu tidak mencakup semua perjalanan baik yang jauh ataupun yang dekat. Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Karena kejadian itu hanya terjadi pada satu saja di antara dua itu, antara jauh dan dekat. Antara perjalanan jauh atau perjalanan dekat itu hanya terjadinya satu kali. Hanya satu, bukan dua-duanya gitu. Maka akhirnya yang dipakai adalah yang jauh saja, yang dekat maka enggak. Atau contoh yang lain, kama fi qada'ihi bi syuf'ati lil jari. Seperti yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dalam syuf'ah untuk tetangga. Syuf'ah itu ketika ada orang yang punya tanah. Dia punya tanah nih. Di samping tanah itu ada tetangganya kan. Nah, ketika orang ini mau jual tanah ini, dia harus nawarin dulu kepada orang yang ada di, dia harus nawarin dulu ke tetangganya, yaitu syuf'ah. Nah, Rawahun Nasa'i yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i Anil Hasan, mursalan, hadisnya mursal. Fa innahu la ya'ummu kulla jarin. Itu tidak melingkupi seluruh tetangga. Lihtimali khususiyati fi dzalikal jar. Karena ada kemungkinan bahwasanya perintah atau hukum tersebut hanya berlaku kepada tetangga yang ini. Itu tadi yang kita bahas mengenai apa itu definisi umum, contoh-contohnya, terus redaksinya apa saja, terus kemudian di sini ada mengenai kaidah umum dalam perkataan dan perbuatan, bahwasanya umum itu hanya berlaku dalam perkataan saja, tapi dalam perbuatan itu tidak menunjukkan keumuman. Itu. Lalu kemudian kita masuk ke dalam definisi khos. Al-khos itu apa? Wal khosu yuqabilul am. Khos itu yang kebalikan dari umum. Apa kebalikan dari umum? Yaitu kata yang menunjukkan satu, dua, atau lebih, tapi dia terbatas. Jadi kalau di sini, ya gitu. Kalau di sini fayuqalu fihi ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Sesuatu yang tidak mencakup dua atau lebih min ghairi hasr, yang tidak terbatas. Nahwu rajulin wa rajulaini wa salasatu rijalin. Contohnya ketika disebutkan rajul, satu orang, wa rajulaini atau dua orang, wa salasatu rijal, tiga orang. Itu kan terbatas. Kalau tadi saya melihat, saya mencintai wanita. Ketika bilang saya mencintai wanita berarti kan banyak, tidak terbatas. Tapi kalau misalkan saya bilangnya saya mencintai 3 wanita, nah berarti yang dicintai 3. Siapa? Ibu, istri, anak. 3. Berarti yang lain nggak dicintai. Itu kan ada batasannya. Kalau umum itu tidak ada batasannya. Kalau khusus itu ada batasannya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita bahas mengenai ini. Pada video yang berikutnya kita akan membahas mengenai takhsis. Apa itu takhsis? Takhsis itu pembatasan cakupan hukum. Kita akan membahas itu pada video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.